kepedesan. Saat kita makan pedas, pasti mulut terasa seperti terbakar. Padahal, pedas itu sebenarnya bukan rasa kayak manis atau asin. Pedas itu adalah sensasi sakit. Ini terjadi karena zat kimia dalam cabai yang namanya capsaicin. Saat zat ini menyentuh lidah, dia menipu reseptor saraf yang biasanya bertugas mendeteksi suhu panas. Akibatnya, otak kamu dapat sinyal palsu bahwa mulut kamu lagi kebakaran beneran. Makanya, respons tubuh jadi heboh. Otak langsung memerintahkan tubuh buat mendinginkan diri. Mulai dari mengirim air liur lebih banyak, tubuh keringetan, muka memerah, hidung meler, mata berair sampai kepala gatal. Itu semua usaha tubuh untuk membuang zat iritan tadi. Uniknya minum air es nggak banyak bantu karena capsaicin itu berbahan dasar minyak, jadi nggak larut di air. Cara paling ampuh justru minum susu, karena protein di susu bisa mengikat dan menghapus si capsaicin dari lidah kamu. Air mata. Air mata itu unik, karena fungsinya beda-beda tergantung pemicunya. Ada air mata buat ngelembabin mata, ada air mata refleks pas kelilipan debu, dan ada juga air mata emosional, yang keluar pas kita sedih banget, atau malah bahagia banget. Air mata emosional ini punya komposisi kimia yang beda. Dia mengandung hormon stres dan leusin enkefalin, semacam obat pereda nyeri alami yang diproduksi tubuh. Para ilmuwan percaya air mata emosional adalah cara tubuh kita untuk membuang kelebihan hormon stres. Dengan mengeluarkan air mata, kita sebenarnya lagi membuang racun stres dari dalam tubuh supaya perasaan jadi lebih lega. Makanya, kita ngerasa jauh lebih tenang setelah nangis. Brain freeze saat makan atau minum es. Fenomena ini terjadi ketika kamu minum atau makan sesuatu yang sangat dingin terlalu cepat. Benda dingin itu menyentuh langit-langit mulut, lalu pembuluh darah di area tersebut mendadak menyempit karena kaget oleh suhu rendah. Beberapa detik kemudian, pembuluh darah yang sama langsung melebar kembali untuk menormalkan suhu mulut. Perubahan yang super cepat ini bikin saraf trigeminal mengirim laporan darurat. Saraf trigeminal adalah saraf yang tugasnya membawa sinyal dari wajah ke otak. Masalahnya, otak sering salah baca sinyal itu. Sensasi nyeri yang sebenarnya terjadi di langit-langit mulut malah diterjemahkan sebagai sakit di kepala. Itulah kenapa rasa nyeri munculnya bukan di mulut, tapi langsung nyelekit ke dahi. Gigi ngilu saat kena dingin atau panas. Gigi kita punya lapisan pelindung super keras bernama enamel. Tapi kalau enamel ini menipis, lapisan di bawahnya yang bernama dentin jadi terbuka. Nah, bagian dentin ini nggak padat, tapi punya ribuan saluran mikroskopis kayak terowongan kecil yang langsung nyambung ke saraf di pusat gigi. Saat ada perubahan suhu drastis, cairan di dalam terowongan kecil tadi bergerak cepat. Gerakan cairan ini menekan saraf gigi di dalamnya. Saraf yang kaget langsung memberikan sinyal ke otak dalam bentuk rasa sakit yang tajam. Kenapa enamel bisa melemah? Biasanya terjadi karena kebiasaan sehari-hari, seperti sikat gigi terlalu keras, sering konsumsi makanan minuman asam, atau gusi yang perlahan turun seiring waktu. Telinga berdenging. Telinga bisa tiba-tiba nying, padahal ruangan lagi sepi. Sensasi ini muncul karena ada gangguan kecil di dalam telinga bagian dalam, tepatnya di koklea, tempat rambut-rambut halus penerima getaran suara. Kalau rambut halus ini terpapar suara keras, kelelahan, atau perubahan tekanan udara, kayak di pesawat atau naik turun gunung, beberapa selnya bisa dalam tanda kutip error. Alih-alih mengirim sinyal suara normal, mereka mengirim sinyal palsu ke otak. Otak bingung membaca, lalu mengira itu adalah bunyi sungguhan. Makanya kamu mendengar dengingan padahal sedang tidak ada suara apapun. Telinga berdenging biasanya cuma sementara. Tapi kalau sering dan berlangsung lama, itu tanda sel rambut sensorik telah rusak. Perlu diperiksa ke dokter biar nggak berlanjut jadi gangguan pendengaran. Muka memerah. Blushing adalah satu-satunya reaksi tubuh yang cuma dimiliki manusia. Ini semua kerjaan hormon adrenalin. Saat kamu merasa malu atau canggung, otak merilis adrenalin yang bikin jantung berdetak lebih cepat dan pembuluh darah melebar, supaya oksigen bisa mengalir lancar. Kebetulan, pembuluh darah di wajah dan leher itu letaknya dekat banget sama permukaan kulit. Jadi saat pembuluh itu melebar dan penuh darah, warna merahnya langsung kelihatan jelas dari luar. Mabuk perjalanan. Ini terjadi karena otak kebingungan.
Mata bilang, kamu lagi duduk diam di mobil atau kapal, tapi telinga bagian dalam yang mengatur keseimbangan merasakan tubuh bergerak dan goyang. Dua informasi yang saling bertolak belakang ini bikin otak panik dan memicu reaksi darurat seperti mual, pusing, keringat dingin, bahkan muntah. Otak mengira kamu menelan racun atau zat berbahaya, karena pada kondisi keracunan, sinyal sistem tubuh pasti saling bertentangan. Maka tubuh mencoba mengeluarkan racun itu, walaupun sebenarnya tidak ada. Kaget. Reaksi kaget sebenarnya mode bertahan bawaan manusia. Begitu ada suara keras, sentuhan mendadak, atau gerakan tak terduga, otak langsung mengaktifkan startle reflex, yaitu refleks kewaspadaan spontan. Dalam sepersekian detik, tubuh melepas adrenalin. Detak jantung naik, napas tersentak, otot menegang. Ini adalah pintasan saraf yang membuat tubuhmu bereaksi sebelum kamu sempat berpikir. Itu menunjukkan betapa tubuhmu diprogram untuk memprioritaskan keselamatan di atas segalanya, bahkan di atas logika. Kepala benjol setelah kebentur. Saat kepala terbentur, pembuluh darah kecil di bawah kulit pecah. Tubuh langsung merespons dengan mengirimkan cairan dan sel imun ke area tersebut untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Akibatnya, area benturan pun membengkak dan mendorong kulit dari dalam, sehingga muncul benjolan. Bentuknya jadi benjol bulat karena cairan menumpuk di satu titik sebelum tubuh sempat membuangnya kembali ke getah bening. Rasa nyeri muncul karena saraf di sekitar benturan ikut tertekan oleh pembengkakan itu. Untuk meredakannya, kamu bisa mengompres dengan es batu. Suhu dingin membantu menyempitkan pembuluh darah, mengurangi bengkak, dan mempercepat rasa sakit mereda. Jari keriput terlalu lama kena air. Kita pasti pernah berenang kelamaan lalu jari jadi keriput seperti kismis. Ini adalah mekanisme adaptasi tubuh. Kulit jari punya sistem saraf khusus yang bisa membaca kondisi basah. Kalau kamu terlalu lama di air, saraf mengirim perintah ke pembuluh darah di bawah kulit untuk menyempit. Akibatnya, permukaan kulit mengerut dan terlihat seperti keriput. Ternyata hal ini juga punya kegunaan. Dengan jari yang keriput menciptakan grip lebih baik. Kulit yang keriput membuat tangan lebih mudah menggenggam benda licin saat basah, mirip permukaan ban yang punya alur agar tidak mudah tergelincir.